Selamat malam. Selamat malam, Pak Kak. Sol, Malam. Kak, malam. teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Oke, malam hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan sama Kak Opin untuk sharing sedikit. Perkenalkan, ini anak saya nomor 2. Namanya siapa, Bang? Kenneth Asriel. Kakak sini sebentar. Nah, saya perkenalan dulu nih. Ini namanya Kakak Kayla, anak saya yang pertama. Halo. Halo. Oke. Udah lama ya, saya udah lama nggak sharing dengan teman-teman. Sudah lama tidak mendengar kabarnya juga. Ya mungkin karena kita semua punya banyak kesibukan. Ya. Tapi apapun yang terjadi hari-hari ini, semua saya percaya kita ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, saya mau sharing sedikit tentang bagaimana Tuhan itu baik buat saya pribadi dan juga keluarga. Kebaikan Tuhan itu saya lihat terlihat bahwa ada banyak hal yang proses yang Tuhan izinkan terjadi selama sejak saya selesai kuliah, kemudian saya bekerja, ada di domain marketplace, ya, abang situ. Jadi semua proses-proses itu saya lihat bagaimana Tuhan membawa dan membentuk saya menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan di kekekalan. Kalau saya lihat dan yang pernah saya dapat selama ini, bahwa rancangan Tuhan itu buat hidup saya dan buat hidup teman-teman itu semuanya sudah selesai di kekekalan gitu. Mulai dari kita lahir sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa di surga, rancangan Tuhan atas hidup saya dan atas hidup kita semua dari awal sampai akhir itu sudah selesai Tuhan rancangkan. Idealnya apa yang sudah Tuhan rancangkan di kekekalan itu seharusnya terjadi di dalam ruang dan waktu di bumi. Tetapi realitanya yang terjadi adalah terkadang apa yang terjadi di dalam ruang dan waktu di bumi itu tidak seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan di kekekalan gitu. Di Yeremia 29 ayat 11 Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Nah, tetapi yang terjadi, terkadang apa yang terjadi dalam ruang dan waktu itu tidak terjadi seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan. Padahal seharusnya apa yang Tuhan rancangkan di kekekalan itu juga harusnya terjadi di dalam ruang dan waktu di bumi. Kenapa tidak terjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan di kekekalan? Karena di dalam ruang dan waktu di bumi itu ada proses, ada interaksi, ada tantangan, ada kesulitan, ada setan juga, ada interaksi, ada free will gitu, ada kehendak bebas, sehingga apa yang sudah Tuhan rancangkan di kekekalan itu tidak serta-merta terjadi di dalam ruang dan waktu di bumi. Ya. Nah, yang saya lihat adalah berdasarkan pengalaman hidup saya selama ini, Tuhan mengabaikan semua kegagalan, kesalahan, mungkin Tuhan juga mengizinkan semua margin of error kita gitu. Supaya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali kepada rancangan yang sudah Tuhan tulis buat kita. Yang kedua, Tuhan memakai setiap proses, Tuhan memakai setiap tantangan dan kesulitan dengan tujuan supaya mengembalikan kita kepada rancangan yang sudah Tuhan tulis buat kita.
Nah, yang ketiga, Tuhan juga memakai orang-orang di sekeliling kita untuk bisa mengembalikan kita kepada apa yang sudah Tuhan rancangkan atas hidup kita. Ya, semua rancangan itu ada pada Kristus gitu. Dan hanya ada yang hanya di dalam Yesus, semua rancangan itu sudah ada di dalam Yesus, dan hanya Yesus yang bisa kenapa semua rancangan atas hidup kita itu ada pada Yesus, karena Yesus yang membayar semuanya, sehingga kita bisa mengalami realita dari apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Ya, teman-teman, proses yang saya harus hadapi selama berada di dalam ruang waktu itu sangat-sangat banyak, dan saya yakin teman-teman juga punya pengalaman dan cerita yang banyak gitu. Tapi satu hal, bahwa semua yang terjadi dalam ruang waktu itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang poin penting yang paling saya dapatkan adalah bagaimana supaya apa yang Tuhan rancangkan di kekekalan itu terjadi dalam ruang waktu. Hidup saya itu harus selaras dengan firman. Karena semua rancangan Tuhan atas hidup saya itu ada pada firman. Ada pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang firman Tuhan itu yang menopang hidup saya gitu. Firman Tuhan itu yang mengkreat dari apa yang tidak ada menjadi ada. Semua rancangan Tuhan atas hidup saya itu ada pada firman. Makanya penting sekali bagi saya hari-hari ini untuk menyelaraskan hidup saya dengan firman. Kalau hidup saya sudah selaras dengan firman, hidup saya sudah dikerjakan oleh firman, ya. Ketika saya mendengar firman, firman itu mengerjakan hidup saya, firman itu mentransformasi jiwa saya, firman itu menyelaraskan hidup saya dengan apa yang menjadi agenda dan tujuan Tuhan, maka saya percaya firman itu dia akan meng-create dari apa yang tidak ada menjadi ada. Firman itu yang kemudian menopang hidup saya, firman itu yang menopang keluarga saya, firman itu yang kemudian menopang usaha pekerjaan saya. Jadi saya hari-hari ini tidak ada punya pilihan yang lain selain hidup saya bergantung sama Tuhan. Hidup saya bergantung sama firman. Karena semua rancangan Tuhan atas hidup saya itu ada pada firman, ada pada Kristus gitu. Jadi saya sangat sedikit cerita saja, sedikit Opin, saya punya waktu sisa berapa menit ini ya? MC, Reni, berapa lama lagi? Lanjutkan, nggak apa-apa. Oke. Saya bilang tadi hidup saya bergantung sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di marketplace yang sekarang saya hidupi itu ada tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan. Ada tantangan yang besar, ya. Di marketplace itu ada banyak hal yang menghambat gitu. Di marketplace itu orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Nah, tantangan bagi saya adalah bagaimana saya menjaga hati nurani saya, menjaga hidup saya tetap benar. Karena saya percaya bahwa berkat saya itu didapat ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan. Berkat dari Tuhan itu saya dapatkan ketika hidup saya itu selaras dengan firman Tuhan. Ketika hidup saya terus dikerjakan oleh firman, jiwa saya terus dikerjakan oleh firman, maka saya percaya firman-firman yang tadi mengerjakan di dalam saya, firman itu yang kemudian akan meng-create sesuatu apa yang ada di natural gitu. Jadi semua yang ada di dalam spiritual, alam spiritual itu menentukan apa yang akan terjadi di alam natural gitu. Saya singkat saja, ya sejak 2009 sampai 2022 ini, ya temanya masih berjuang, ya temanya masih berjuang, dan ya Tuhan percayakan ada banyak peluang, karyawan juga, ya kalau boleh dibilang ya jumlahnya lumayan, sekitar 30 orang yang sekarang Tuhan percayakan. Saya saya pegang beberapa bidang usaha seperti pencucian mobil, bengkel mobil, ekspedisi. Tapi poin pentingnya bukan soal apa yang saya kerjakan, tapi yang menjadi poin penekanan saya adalah apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam. Karena yang di dalam ini menurut saya itu jauh lebih penting
daripada apa yang ada di luar. Orang menghalalkan, tadi saya sampaikan, di luar itu Babel, orang bekerja dengan cara Babel gitu. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan jabatan. Tapi bagi saya selama pengalaman saya 2009 sampai 2022 sekarang, saya masih pakai kredit bank. Saya lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Bukan dengan cara saya hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Saya belajar untuk tetap hidup benar. Saya memberikan diri saya untuk terus dikerjakan oleh firman di rumah Tuhan. Karena bagi saya fondasinya cuma itu gitu. Kalau saya tidak hidup dalam kebenaran, maka saya akan menjadi sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Dan itu yang menjadi kerinduan saya, supaya hidup saya terus dikerjakan oleh firman dari rumah Tuhan, supaya apa yang sudah Tuhan tuliskan, apa yang sudah Tuhan rancangkan dari awal hidup saya sampai akhir hidup saya, itu saya tidak lagi membuat rancangan yang baru. Hidup saya itu tinggal menggenapi apa yang sudah Tuhan rancangkan. Hari demi hari, kehidupan saya, keluarga saya, usaha pekerjaan saya itu hanya tinggal menggenapi apa yang sudah Tuhan rancangkan di kekekalan. Dan untuk melihat itu menjadi realita, tidak ada pilihan yang lain selain saya memberikan hidup saya untuk terus dikerjakan oleh firman, untuk terus dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya firman-firman itu akhirnya menggenapi. Firman itu kemudian mengerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kehidupan saya tidak lagi berjuang untuk mewujudkan impian saya, tetapi saya tinggal berjuang untuk melihat penggenapan dari setiap firman yang saya sudah dengar, yang saya tangkap dalam roh saya, dan kemudian itu menjadi bahan perenungan buat saya. Ya, mungkin itu yang saya bisa sharing, teman-teman. Saya percaya semua rancangan Tuhan atas hidup saya dan teman-teman juga sudah selesai. Tinggal bagaimana hidup kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya rancangan Tuhan di kekekalan itu tidak hanya menjadi realita buat saya, tapi juga jadi realita buat kita semua. Terima kasih. God bless. Thank you.